saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita dalam majelis mulia ini, majelis ilmu untuk sama-sama mengkaji, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Satu maksud tujuan adalah mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan juga tentunya dengan bersilaturahim. Maka pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah, karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saudaraku seiman, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca beberapa hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dha'if. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. At-tuhuru satrul iman. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. La tusahib illa mu'minan. La tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah sekalian, salah satu bukti cinta kita kepada Rasul, ya banyak bersolat kepada Rasul, banyak solat kepada Nabi. Lebih-lebih fi yaumil Jum'ah, Sayyidul Ayam, yang disebut penghulunya hari itu adalah hari Jumat. Maka di hari Jumat itu usahakan ada amalan yang lebih istimewa. Salah satunya adalah yaitu jelas kita membaca Al-Kahfi. Idealnya kita membaca satu surat Al-Kahfi.
Tapi kalau tidak 10 awal 10 akhir. Enggak juga 10 awal jangan sampai enggak kebaca. Ya, itu salah satunya. Kemudian kita juga banyak juga adalah yaitu membaca hadis Nabi. Sehingga nanti ketika ditanya oleh malaikat itu betul-betul kita bisa jawab. Kalaupun tidak kita menghafal banyak hadis Nabi, tetapi kita adalah membaca hadis-hadis Nabi. Tapi yang lebih penting adalah mengamalkannya. Karena yang terpenting itu bukan menjadi orang yang hebat. Yang terpenting itu bukan jadi orang yang hebat, tapi menjadi orang yang bermanfaat, memberikan kebaikan dan manfaat. Ya. Bukan yang terpenting itu menjadi orang yang sempurna, tapi menjadi orang yang berguna, yang bisa memberikan tadi kebaikan-kebaikan ya untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara dan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diawali hadis yang Rasulullah memotivasi kita, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Kuat yang pertama adalah kuatul iman, kuatul akidah. Ya, yaitu orang yang punya prinsip dalam kehidupan ini. Berapa banyak orang yang akidahnya enggak benar, sesatlah dirinya. Kalau kaitannya dengan kekuasaan, maka dengan kekuasaan itu dia menjadi zalim. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, apakah kaitannya dengan al-akhbar wal qisah, berita-berita dan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, itu kita jadikan renungan betul, jadikan ibrah pelajaran. Contohnya kenapa kaum Aika, kaum Samud, kaum Tuba, kaum Madian, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, mereka dihancurkan oleh Allah. Ternyata karena mereka ingkar, karena mereka kufur, karena mereka melakukan kesyirikan, karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah. Maka siapa yang dalam hidupnya tidak memiliki iman, akidah dan tauhid yang benar, dia cenderung akan mudah tergelimpang, terjerumus dalam hal-hal yang naudzubillah min dzalik, di dunia ini sesat dan di akhirat masuk neraka. Kecuali dia sebelum mati sempat bertobat. Ya. Kemudian kalau kita belajar juga, Qarun dianjurkan karena yaitu dengan hartanya dia menjadi sombong. Sombongnya bukan karena kaya ya, tapi karena mengatakan ini adalah karena jeripayahku, ini adalah karena aku dapatkan dari ya usahaku sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Itu kesombongannya. Ya. Maka jamaah sekalian, kalau orang yang kaitannya orang yang bergelimang hartanya enggak digunakan untuk ibadah, akhirnya hancur seperti Qarun. Penguasa, pejabat, pemimpin yang karena tidak mengikuti ketentuan syariat Allah, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya juga hancur seperti Fir'aun, Namrud, Abraham dan yang sejenisnya. Siapa yang dia berbuat kezaliman, tunggu saja pasti akan dihancurkan seperti umat-umat terdahulu. Saudaraku seiman, kemudian juga kuatul ibadah. Kuatul ibadah berarti orang-orang yang betul-betul menjaga ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah. Ya, kaitannya ini ibadah itu pastikan dua hal yang kita lakukan apa? Ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur rasul. Karena itulah syarat diterimanya amal ibadah seorang menjadi amal sholih. Jika dia betul-betul ikhlas mencari mengharapkan dengan Allah dan ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Itu menjadi ikrar kita loh. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian kuatul ilm, ilmunya baik, ilmunya benar, memiliki ilmu yang masya Allah. Jamaah sekalian, kita bisa belajar dari Imam Bukhari. Gurunya, syekhnya, ustadznya Imam Bukhari itu tidak banyak, melainkan tidak kurang mencapai 1080 orang. Itu pun nggak sombong, itu pun nggak nyala-nyalain orang. Ya, ayo kita berusaha menjadi orang yang baik, tapi jangan pernah merasa baik. Ya, ayo berusaha menjadi orang yang baik, tapi jangan merasa
paling baik, karena berbahaya itu nanti. Ketika ada merasa baik, merasa paling benar, ya, merasa paling hebat, merasa paling pinter, apalagi sampai naudzubillah min dzalik, merasa tidak butuh Allah, hancur kamu, pasti hancur. Maka kita berlindung kepada Allah, kita bersyukur, alhamdulillah kita diberi rahmat oleh Allah, bisa menjaga sholat berjamaah, ya, kita bisa, ya, bersilaturahim, kita bisa menuntut ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang akan merugi menyesal di akhirat nanti orang yang diberi kesehatan, kesempatan, umur, waktu, rezeki oleh Allah, tapi dia tidak mau mendatangi majelis ilmu. Kemudian juga kita bisa mengambil nasihat dari sahabat siapa? Yaitu sahabat Umar bin Khattab. Kalau kalian ingin mencari teman sahabat yang baik, carilah teman sahabat yang suka mendatangi majelis ilmu. Orang yang datang majelis ilmu dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah, ingin melunturkan dosa maksiatnya, ingin membuang penyakit-penyakit hatinya, maka dia akan memiliki akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dipertegas sabda Rasul, aksaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umat Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kuatul mal, ya, artinya kuatul mal, kuat hartanya, maksudnya dia tidak miskin, dia tidak susah, ya. Maksudnya apa? Dengan harta kekayaan yang Allah berikan, dia infakkan, sedekahkan jalan Allah. Saya mau tanya, orang yang sebenar-benarnya kaya dan dermawan dalam pandangan Islam itu siapa? Orang yang hanya dermawan, banyak digunakan untuk amal dan dakwah. Iya, hartanya lebih banyak digunakan untuk ibadah, dakwah, berbuat kebaikan, amal soleh, ketimbang untuk kepentingan pribadinya. Jadi bukan jumlahnya banyak. Dia infak 1 bulan, ya, setiap bulannya infak 100 juta. Yang satu infak 1 bulannya 10.000. Yang satu 10 juta, yang satu 10.000. Banyak mana? Banyak yang 10.000 dolar. Karena 10.000-nya dolar. Halo, assalamualaikum. Tadi tidak ada dolarnya, biar tak umpetin sih. Jadi jamaah sekalian, kalau dari si angka, ya jelas 10 juta lebih banyak daripada 10.000. Tapi 10.000 ini dia kerjanya masya Allah halal betul, ya, betul-betul dia ikhlas mencari keridhaan Allah, ya. Dibanding 10 juta tapi haram, korupsi, riba, nyolong, hasil dari nyolong. Maka inilah yang dimaksudkan, boleh jadi harta itu yang dilakukan itu secara angka mungkin kecil dalam pandangan manusia, tapi besar dalam pandangan Allah. Manakala apa? Manakala karena ikhlas lillahi ta'ala dan halalan thayyib. Jadi maaf ya, kalau infak sedekah itu ada syarat, bukan hanya cukup ikhlas saja. Ya ikhlas, halalan thayyibah. Itu kuncinya. Ya. Karena kalau tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka di sini yang terpenting, masing-masing kita kan punya kadar rezeki, ya. Tapi jangan mengatakan rezeki Allah itu terbatas untuk saya. Enggak boleh. Karena rezeki Allah itu tidak terbatas. Yang membatasi dirimu sendiri.
Bahkan orang yang membatasi rezekinya itu, membatasi rezeki Allah, itu kufur dia. Dia masih ada diberi kekuatan kemampuan. Sekarang ini mohon maaf ya, kita terinspirasi ada orang yang mohon maaf betul-betul tidak bisa keluar rumah karena kondisi fisiknya yang sangat lemah. Tetapi sekarang ini kan banyak cara yang bisa dilakukan dengan ya minta kepada Allah tentunya untuk mendatangkan rezeki. Ya, ada dengan online, jual online dan lain sebagainya. Jangan terus salah, gimana kita mau jual online, yang lainnya juga sudah banyak. Jangan gitu. Contohnya aja, kita masuk pasar, kita ngelihat misalkan sayuran, pedagang sayur atau dagang buah atau dagang sesuatu, kita lihat, kelihatan cakep, terus kita masuk. Ternyata yang kita beli yang mana? Yang di awal, di tengah atau di dalam pasar? Mana kita beli? Kenapa ragu jawab? Sebab 2 aja masalah ini, apalagi 3 nih pilihannya nih. Jadi kita kan lihat nih di awal kan, tapi kadang-kadang kita belinya ya di dalam, di tengah, di dalam juga lebih bagus. Kita beli yang mana? Di dalam. Kenapa beli yang dalam? Lebih bagus ya. Tapi sayangnya pada saat itu tuh kurang minat, memang nggak itu yang dibutuhkan, jadi nggak dibeli juga ya. Ya, bisa terjadi itu karena nggak pas minat, walaupun cakep loh, ada loh cakep tapi kita nggak minat kan? Ya. Minat tapi nggak punya duit juga boleh. Jangan bilang nggak punya duit, nggak boleh mengatakan nggak punya duit. Insya Allah gitu loh. Kata-kata saya nggak punya duit nggak boleh. Insya Allah dirubah itu kata-kata. Kata-kata nggak bisa nggak boleh. Insya Allah. Ya. Kenapa ini serius ini? Dalam satu riwayat Nabi itu nggak suka kalau orang diajak melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, ya dia mengatakan aku tak biasa, aku tak bisa, itu nggak boleh. Saya kata insya Allah. Jenengan pingin sesuatu itu, ya Allah, saya pingin sesuatu itu ya Allah, minta. Jangan hayal saja. Ya, minta kepada Allah, insya Allah. Ya. Bila perlu kalau ada memang pas nggak bawa uang lain loh dengan nggak punya uang. Ya. Pas nggak bawa uang, bilang sama temennya, masya Allah, anak ini sebenarnya pingin banget ini gitu loh. Maksud lo nggak, anak cerita aja ini. Ya. Maksudnya minta dibeliin, ya antum paham sendirilah. Gitu. Maksudnya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Yang ngelarang siapa? Loh, daripada diempet-empet. Ya. Anak pas nggak bawa duit ini gitu. Nah, boleh, tapi jangan bilang pas nggak punya uang. Ya, dirubah kata-kata itu, kata-kata optimis. Insya Allah. Ya. Itu diantaranya. Jadi seorang muslim mukmin yang baik, kata Nabi apa? Dalam hadis qudsi, ana idzadzani abdi bi, aku akan mengikuti sangkaan dugaan hamba. Karena seorang muslim mukmin itu dia harus selalu optimis, tidak pernah pesimis, tidak sinis, dan juga tidak suka memponis, apalagi ngemis. Najis ya. Itu kata Ustaz Akhlis, berarti bukan hadis ya.